T-Talk Digitally Yours. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat apapun teman-teman semuanya, Vinizen semuanya. Kita berjumpa lagi dengan saya Bem di T-Talk. Obrolan tentang teknologi. Teknologi apa saja yang sedang menjadi tren, sedang menjadi kebutuhan buat semua ekosistem, baik dari skala mikro, individu, maupun sampai ke enterprise. Oke, seperti janji kita sebelum-sebelumnya bahwa T-Talk akan selalu menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif di industri berbasis teknologi. Kita bisa belajar banyak hal dari narasumber-narasumber yang kita hadirkan. Dan seperti permintaan juga kita juga ke teman-teman semuanya bahwa kalau misalkan teman-teman ada request ingin menampilkan narasumber siapa, feel free untuk menulis di kolom komentar ya. Nanti kita akan berusaha untuk menghubungi narasumber yang diidam-idamkan, tapi dengan syarat bahwa waktu pasti kita akan berkompromi juga dengan beliau-beliau. Nah, kemarin kita sudah ngobrolin banyak hal tentang transformasi digital, kemudian kita juga ngobrolin tentang robotik, kita ngobrolin tentang IoT, banyak hal tentang teknologi digital yang lagi tren sekarang ini. Nah, sekarang kita akan ngobrolin tentang sesuatu tentang teknologi yang saya rasa ini semua orang sudah mungkin belum memahami banget, tapi mengenal dengan baik. Kita akan membicarakan tentang fintech. Kalau bicara masalah fintech, teman-teman Vinizen semuanya pasti sudah sangat familiar dengan istilah pinjaman online, dengan payment, dengan apapun. Tapi sesungguhnya seperti apa sih trennya, kemudian kebutuhannya, challenge. Siapa tahu memang ada tantangan-tantangan atau kendala-kendala yang sebenarnya harus kita luruskan atau kita perbaiki. Nah, bersama saya saat ini sudah hadir, nggak main-main narasumber kita, CIO dari Investri, Pak Diki Wijaya. Ada di samping saya. Halo Pak Diki, apa kabar? Baik Mas Bem. Ini thank you banget loh Pak Diki, di tengah kesibukannya luar biasa. Nah ini kebetulan juga saya rasa Pak Diki lagi banyak banget ini persiapan di bisnisnya maupun di asosiasinya. Saya dengar ini sibuk banget, tapi untuk kesempatan kali ini Pak Diki mau meluangkan waktu buat Vinizen sekalian untuk ngobrol-ngobrol masalah fintech. Dan juga nanti Investri, karena kita perlu banyak belajar nih dari Pak Diki kira-kira buat kita semuanya ini fintech itu seperti apa sesungguhnya. Kemudian kalau kita mendengar banyak rumor-rumor di seputar industri ini, sesungguhnya itu benar atau tidak, atau mungkin buat kita bagaimana untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan di industri ini. Dan juga nanti sebagai CIO nih Pak, pastikan sudah sangat paham bagaimana membangun sebuah bisnis berbasis digital. Ini saya rasa kalau kita bicara masalah mahasiswa, generasi Z ini terutama, semua mimpinya gue harus punya bisnis sendiri, startup, jadi founder. Nah nanti kita akan ngobrolin itu. Oke, teman-teman semuanya, langsung saja mungkin kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Diki. Tapi untuk leluasannya kita akan melepas masker. Jangan khawatir, kita sudah tes semuanya. Karena biar tidak ada dusta di antara kita Pak ya. Sudah vaksin semuanya. Oke, nah sebelum kita ngobrol Pak, mungkin bisa diminum dulu. Kebetulan ini ada minuman menarik nih dari Swiss Bell-In Hotel di Wakit Hasim. Ini ada minuman menarik nih. Yang Pak Diki ini sesuai dengan baju saya namanya. Namanya adalah Club Hawaii Pak. Silakan dinikmati. Kalau saya ini Elderberry Spritzer. Ini baru banget dan kita menjadi salah dua konsumen, kita customer, testernya ini. Luar biasa. Testernya nih Pak. Maksudnya kita tadi tukeran baju nih Mas. Benar Pak, tapi nggak apa-apa Pak. Ini biar adil. Saya sudah Hawaiian, saya minumnya Elderberry Spritzer. Bapak yang Indonesia banget, Club Hawaii. Oke Pak, silakan Pak. Makasih. Gimana Pak rasanya Pak? Enak ya, ini juga ya. Ada nanasnya jadi segar gitu ya. Iya ya. Oke, kita langsung saja ngobrol-ngobrol nih Pak. Ya. Fintech Pak. Ya. Di minggu lalu mungkin ya, di sebuah harian bisnis
leading terkemuka lah di Indonesia ya. Mungkin ini harian bisnis nomor 1 di Indonesia. Ini mengangkat satu headline yang luar biasa tentang meningkatnya pamor fintech. Artinya fintech ini semakin berperan Pak. Kalau kita bicara masalah transformasi digital, kemudian kita juga tahu pandemi telah mendorong semua ekosistem ekonomi digital ini untuk bergerak bersama. Karena mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan teknologi digital. Nah, boleh ceritakan nggak Pak, posisi, peran, tren, dinamika dari fintech sendiri sesungguhnya seperti apa? Oke. Mungkin kalau kita ngomong tentang fintech sendiri kan, fintech itu memang kan industri yang besar ya. Fintech itu financial technology sendiri merupakan payung nih. Dan di bawahnya itu banyak sekali tipe perusahaan, banyak sekali jenis bisnis model yang memang beredar di bawah payung fintech ini. Kalau saya kebetulan juga saya di Asosiasi Fintech Indonesia, AFTEC, minimal kita bisnis model itu sekitar ada 18. Jadi yang paling tua tentu adalah sistem pembayaran. Kalau sistem pembayaran siapa sih yang udah nggak tahu, GoPay, OVO, pasti semua udah pernah pakai gitu kan. GoPay, lalu ada Dana, Link aja, betul ya. Pastilah minimal 2 atau 3 bahkan. Nggak tahu semuanya. Dan juga kalau ada juga bisnis model seperti peer-to-peer lending, di mana itu investor itu adalah di bawah peer-to-peer lending. Dan ada yang memang ada 16 cluster bisnis model itu yang diatur di namanya Grup Inovasi Keuangan Digital. Itu ada 16 Mas Bem. 16 bisnis model. Ya, jadi contohnya agregator, alternative credit scoring, wealth management, robo advisory dan lain-lain. Jadi banyak sekali memang bisnis modelnya. Tapi memang benar seperti yang tadi Mas Bem bilang, ketika pandemi ini terjadi, ya ini sesuatu yang memang harus kita sayangkan lah ya. Banyak ekonomi, jadi roda ekonomi juga diperlambat. Tapi kalau kita lihat memang untuk penggunaan beberapa player yang di fintech ini meningkat. Paling gampang tentu adalah sistem pembayaran. Mungkin tadinya contoh nih anekdotnya adalah orang tua saya udah agak berumur, dulu nggak pernah punya GoPay atau OVO, sekarang punya. Kenapa? Biar gampang bayar apa-apa. Kenapa? Karena orang jadi malas ya ngeluarin cash. Kalau ada kembalian takut ada apa, masa masih semprot-semprot dulu gitu ya. Yang ada uangnya basah semua gitu ya. Betul. Sehingga menggunakan sistem pembayaran, menggunakan fintech layer sistem pembayaran itu menjadi lebih mudah. Dan tahun lalu juga Bank Indonesia meluncurkan QRIS gitu kan, QRIS Code, itu juga sangat membantu. Dan ketika saya pertama kali saya keluar ke mall, udah kayak orang norak gitu ya, ke mall, kebetulan saya baru install QRIS, saya lihat, saya coba bayar, wah emang mudah sekali. Jadi memang tujuannya fintech itu kita bagaimana semua pemain di industri ini bagaimana kita bisa menggunakan teknologi untuk membantu kehidupan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan finansial. Baik itu pembayaran, apakah itu juga kalau di peer-to-peer mungkin pinjaman kerja, untuk mendapatkan modal kerja, dan lain-lain. Kira-kira seperti itu sih memang perkembangannya. Tadi Pak Diki bilang ada 16 bisnis model ya Pak ya. Itu artinya apakah setiap pelaku bisnis di fintech ini dia akan fokus di satu, atau kalau saya lihat misalkan di Investri sendiri, kan saya lihat ada unsur-unsur wealth managementnya juga, kemudian ada unsur-unsur yang empowering ekosistemnya nih Pak. Nah ini bagaimana nih? Mungkin buat adik-adik yang ingin jadi founder ini bisa menjadi satu masukan. Jadi sebenarnya kalau sekarang ini OJK meminta masing-masing perusahaan itu fokus di satu Pak. Oke, jadi satu gitu ya. Fokus di satu. Tapi tentu tidak menutup kemungkinan apabila memang sudah ada beberapa perusahaan yang memang mereka secara grup sudah besar. Jadi punya beberapa perusahaan. Ada satu perusahaan yang fokus mungkin di sistem pembayaran, ada satu perusahaan yang fokus di credit scoring, atau fokus di wealth management. Kenapa diminta untuk fokus seperti itu? Karena kembali lagi, ini adalah suatu industri yang baru. Kalau dibilang kita semuanya trailblazers nih. Kalau dibilang mau copy siapa? Kita bilang mau copy keluar. Luar kan berbeda ya keadaannya dengan Indonesia. Jadi memang itulah kenapa masing-masing fokus ke satu.
Tapi tidak menutup kemungkinan secara grup mereka punya mungkin ini ada sister company lah gitu. Yang fokus di salah satu bisnis model lain. Seperti itu mungkin. Oke. Jadi kalau mungkin payment bisa fokus ke sana, kemudian seperti Investri ini kan kita harus fokus di peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending. Ya. Berbicara tentang ekosistem Pak, ini semakin luas sepertinya ya kalau kita memasuki era digital. Karena dulunya mungkin ada pemain-pemain tradisional, sekarang dengan semakin luasnya ekosistem yang dikembangkan oleh para pemain di industri fintech, ini mereka menjadi bagian dari ekosistem. Ini menurut Bapak dinamika seperti ini akan mulai menguat memang sekarang atau barangkali mungkin di tahun-tahun depan ini akan menjadi semakin menguat lagi, Pak? Kalau kita lihat memang gini, kita sadar bahwa untuk kita bisa membantu, ujungnya perusahaan fintech ini ingin membantu membangun ekonomi kita, ekonomi Indonesia atau ekonomi digital. Nah, untuk kita bisa memberikan impact yang memang bisa dirasakan oleh banyak orang, tentunya kita harus berkolaborasi gitu. Itu sudah pasti, udah nggak mungkin orang bisa kerjain sendiri sukses, nggak bisa. Kita harus kolaborasi. Jadi kalau dulu waktu pertama kali kami memulai Investri, saya ingat banget dibilang, peer-to-peer lending itu adalah musuhnya bank. Musuhnya bank, atau menghancurkan atau this is the beginning of the end. Nah itu dari dulu pun kita nggak pernah berpikir seperti itu. Kenapa? Karena ujungnya kita berpartner loh sama bank. Sekarang partner bank kami banyak sekali. Kenapa? Karena kita memang butuh bank. Tanpa bank kita nggak mungkin ada. So itu udah jelas tuh kolaborasinya. Jadi uang sudah pasti kan masih di sistem perbankan ya. Kita tidak mungkin dimasukkan ke dalam sistem peer-to-peer ini. Sistem peer-to-peer lending ataupun yang lain kebanyakan kita mengatur flow of information-nya. Tapi flow of funds-nya tetap berada di sistem perbankan. Dan menurut saya itu sudah baik. Kenapa? Sistem perbankan untuk mengawasi flow of funds dan juga menjaga terhadap kemungkinan transaksi-transaksi bodong, itu kan mereka sudah bertahun-tahun ya. Itu kakaknya kami lah kalau kita bilang perbankan ini. Jadi pasti mereka sudah mengerti. Kalau kita ngelihatnya, kalau kita spesialisasi di satu hal, kalau di pihak ada kebutuhan lain, tapi sudah ada yang lain yang lebih jago, lebih mumpuni, ya lebih baik kerjasama. Kenapa? Then you get the best of both worlds. Daripada mencoba semuanya gitu ya. Betul. Gitu. Pak, tadi bicara masalah hubungan atau sinergi dengan perbankan. Ini benar nggak dengan adanya fintech seperti Investri contoh kan, bisa menjangkau ekosistem yang barangkali mungkin belum layak atau visibility-nya masih rendah untuk menjadi nasabah perbankan gitu. Ini dengan adanya Investri kan sebenarnya inklusi perbankan sendiri akan semakin meluas ya. Jadi memang salah satu tujuannya Aftek, Asosiasi Fintech berdiri dan juga Investri sebagai bagiannya itu memang kita ingin membantu target inklusi keuangan oleh pemerintah. Which is targetnya itu 90% sampai dengan 2024. Ya, itu sesuatu yang luar biasa ya. Dan ketika kita mulai itu waktu itu nilai inklusi keuangannya itu baru 30-an. Kalau sekarang berapa Pak? Sekarang itu saya mungkin mesti cek lagi tapi setahu saya udah 70-an Pak. Ya sekarang 70-an, itu dari tahun lalu kayaknya udah 70-an. 70-an, betul. Okay. Nah, sebenarnya ada dua nih, ada yang underbank, ada yang underserved. Ya. Apa itu bedanya? Nah, kalau underbank itu memang mereka belum terjangkau oleh layanan perbankan. Gitu. Nah, kalau underserved kan kita bilang kalau inklusi keuangan itu ada statistiknya, ada cara hitungnya, tapi dibilang harus sudah menikmati kurang lebih 3 layanan dari dunia perbankan. Kan ada funding, ada lending dan lain-lain ya. Nah, banyak sekali mungkin mereka sudah memiliki bank account. Kalau kita sekarang fintech peer-to-peer itu mungkin membantu yang underserved nih. Tetapi mereka belum bisa menikmati benefit mendapatkan pinjaman. Kenapa? Apapun alasannya. At the end of the day, dunia perbankan pun juga memiliki kriteria ya untuk memberikan pinjaman. Di sini pemain seperti peer-to-peer lending itu kita masuk. Kita coba analisa, baik itu menggunakan data-data alternatif, sehingga kita bisa membantu agar mereka bisa mendapatkan benefit mendapatkan pinjaman. Nah, kalau flow-nya yang sekarang kita lihat, setelah mereka menjadi pelanggannya peer-to-peer sudah bertahun-tahun ya, mereka bayarnya on time, sudah terlihat ya intensinya baik, punya kemampuan, habitnya sudah ada, itu kan bisa kita bisa bilang mereka lulus nih Pak. Anggap kita TK sama SD nih. Tapi kan eventually masih masuk SMP SMA. Nah itu lulus, mereka bisa dilayani oleh dunia perbankan. Dan dunia perbankan juga akan merasa lebih nyaman. Kenapa? Kita bisa lihat,
ternyata track recordnya tuh mereka selalu bayar on time. Why not? Dan itu juga sudah di negara-negara lain juga seperti itu. Jadi ketika masih awal dilayani oleh fintech, namun setelah mereka berkembang sudah terlalu besar untuk dilayani oleh fintech, saatnya mereka lulus dan masuk ke sistem perbankan. Artinya ini peran dari fintech sendiri ini semacam bisa jadi akademi ya. Di samping untuk pemberdayaan ya. Yeah. Akhirnya kan ketika mereka itu menjadi bisnis yang membesar, mau tidak mau mereka sudah mengenal juga. Artinya makanya saya bilang ini akademi. Jadi buat mereka pembelajaran yang sangat efektif untuk mengenal. Nah, makanya fungsi dari inklusi keuangan sendiri akan sangat tercapai di sini. Betul. Gitu. Ini keren banget. Jadi kalau untuk investor sendiri, Pak, saya sering baca, apalagi mungkin teman-teman semuanya di Vinison semuanya udah familiar lah dengan investri, inspirator di industri ini. Yang penasaran Pak, ini kan inovasinya luar biasa. Sesungguhnya dulu ketika ingin membangun investri, ini latar belakang challenge, kemudian tantangan, kebutuhan yang dilihat itu seperti apa? Apakah tadi hanya sekedar inklusi keuangan yang masih rendah atau ada latar belakang yang lain? Jadi kebetulan co-foundersnya Investri itu memang semuanya dunia perbankan Pak, mau puluhan tahun lah kalau kita bilang. Udah lebih dari 20 tahun. Itu menunjukkan betapa umurnya cukup dewasa lah. Cukup dewasa, betul. Nah, ketika mereka di perbankan, mereka juga mengalami pengalaman di berbagai macam jenis layanan di dunia perbankan itu sendiri. Mereka menyadari adanya challenge. Banyak sekali SME mungkin yang ingin mendapatkan pinjaman tapi tidak bisa mendapatkan pinjaman tersebut. Nah, sudah itu kita juga mendapatkan laporan dari World Bank waktu itu, adalah credit gap. Credit gap di Indonesia itu cukup besar. Jadi tahun 2015-2016 itu kalau saya tidak salah ingat itu sekitar 90 miliar dolar. Credit gap Pak? Credit gap. Oke. Jadi itu dibilangnya MSME credit gap. Karena kalau kita lihat di piramid ya Pak, perusahaan kalau tadi Mas Bem bilang enterprise ya. Kalau large enterprise sudah pasti dilayani oleh perbankan. Kenapa? Karena butuhnya besar. Bahkan sampai large company pun kemungkinan besar sudah bisa melakukan pinjaman melalui bank. Mereka sudah establish, mereka sudah punya misalnya aset yang bisa diagunkan, sehingga mereka pasti bisa dilayani oleh dunia perbankan. Tetapi di tengah-tengah piramid ini adalah mulai dari, bahkan kalau mikro pun mungkin dibantu oleh KUR. Tapi ketika kita lihat small dan medium, ini perusahaan-perusahaan baru atau perusahaan-perusahaan yang baru bertumbuh, belum punya aset untuk diagunkan. Ketika mereka butuh dana untuk mengembangkan perusahaannya, waktu ada risetnya pun itu lebih dari separuh itu minjemnya dari teman dan keluarga. Sisanya ada juga yang ke rentenir misalnya, tapi itu mungkin di daerah ya. Masih ya? Masih. Kalau sekarang rentenir online gitu ya. Rentenir online, oke. Jadi di situ hasil riset dari World Bank itu adalah gapnya besar sekali, 90 miliar US dollar. Nah, sekarang sudah 5 tahun nih kurang lebih peer-to-peer lending berdiri dan sekarang ada sekitar 107 yang mendapatkan izin maupun tercatat di OJK. We barely scratch the surface gitu loh. Kenapa? Karena kembali lagi besar, itu besar sekali gitu. Dan makanya tadi kembali ke poin sebelumnya, kita harus kolaborasi. Karena at the end of the day, kenapa kita harus kolaborasi mengecilkan credit gap gini? Semakin banyak masyarakat ataupun perusahaan kecil, besar, menengah yang mendapatkan funding, otomatis kita memberikan mereka kesempatan untuk bisa bertumbuh. At the end of the day yang kita jual adalah opportunity. Opportunity for you to grow. Makanya kalau investasi kebetulan slogannya memang kita semua bisa tumbuh. We truly believe that. Gitu. Tadi Pak, kalau Bapak bicara memang tadi lebih ke mikro ya, atau UMKM, UKM lah gitu ya. Nah tapi saya lihat sendiri kalau Investri ini kan juga melayani pembiayaan atau pendanaan untuk perusahaan-perusahaan kelas besar ya. Menengah besar. Nah, sebenarnya dari segmentasi marketnya sendiri Investri ini seluas apa? Kemudian kalau tadi perbankan butuh Investri untuk menjangkau mikro atau kalangan menengah atau yang belum terjangkau oleh perbankan. Nah, kira-kira apakah Investri juga memiliki partner untuk ke enterprise dan untuk yang ke sangat mikro tadi? Pertanyaan yang menarik sekali Mas Bem. Jadi kalau dari Investri sendiri memang pinjaman kita itu range-nya ada yang cuma 5 juta sampai dengan 2 miliar.
Oke. Memang rentangnya besar sekali Ya. ya. Dan kalau kita lihat ada juga yang individu, ada juga yang memang perusahaan. Oke. Tetapi yang pasti satu yang membedakan kita dengan yang lain tuh kita fokus pinjaman yang produktif. Ya. Jadi untuk usaha. Oke, pinjaman produktif ya namanya Pak Betul. ya. Nah tadi Mas BM kok Ya. ada yang besar juga katanya mau membantu yang menengah. Ya. Karena at the end of the day kita melihat gini, it's an economies of scale. Kalau kita tidak hanya fokus ke yang menengah dan scale-nya belum dapat, benefitnya jadi mungkin terbatas nih. Tapi kalau kita sudah melayani yang besar juga, otomatis kan terbantu scale-nya. Kalau kita bilang ibaratnya kalau mau group buying nih Mas, kalau kita beli minuman satu mungkin Ya. harganya satu. Tapi kalau kita 200 orang beli, harganya mungkin didiskon. Nah, Ya. at the end of the day yang kita cari adalah bagaimana kita bisa merendahkan biaya untuk semua ekosistem borrower kami. Jadi kita harus melayani, yang besar pun kita layani, yang menengah pasti kita layani, yang kecil pun kita layani. Tapi benefitnya itu semuanya bisa menikmati. So it's a group, in a way it's a group discount lah kalau Iya, kita betul, bilang. betul. Nah, untuk mencapai ininya sendiri, memang kita bekerja sama dengan ekosistem. Kembali lagi, kita harus perlu kolaborasi, karena kita sadar kita nggak mungkin sendiri nih. Kalau sendiri itu effortnya besar dan bahkan bisa justru negatively affect terhadap cost kita. Karena ujungnya kan ya we just have to, kita analisanya flow of funds-nya lah gitu. Dengan yang besar kita bekerja sama dengan ekosistem. Contohnya misalnya gini, dengan salah satu partner kami ada sistem procurement. Kenapa kita bekerja sama? Dengan demikian semua member atau perusahaannya mereka di ekosistem tersebut dan memiliki project yang memang sudah divalidasi, ketika mereka butuh pinjaman mereka bisa ke Investri. Sama dengan yang kecil, jadi yang besar ada, yang kecil pun ada gitu. Jadi kalau untuk yang individu memang terus terang kita belum bisa melayani walk-in. Kenapa? Biaya untuk validasi dan verifikasinya itu terlalu tinggi. Jadi kita bekerja sama dengan partner di mana mereka yang melakukan, contohnya ini edukasi. Salah satu partner kita adalah untuk ekosistem peternak ikan. Jadi dia yang mengedukasi, mereka menyuluh, memberikan edukasi tentang caranya, menjual pangan, bibit, dan peralatan. Kita yang masuk sebagai bantuan untuk memberikan pinjaman modal dari situ. Nah kalau kaitannya dengan bank, kenapa bank mau bekerja sama dengan Investri? Balik lagi terkadang itu ada biaya untuk acquiring customer, cost of acquiring customer kan, CAC kalau kita ngomongnya ya, CAC. Jadi dengan memanfaatkan sistem Investri yang memang notabene kalau kita bilang 90% digital lah gitu, dilakukan verifikasi manual, mereka bisa merendahkan cost of acquiring customer mereka, cost of acquisition-nya gitu. Sehingga mereka jadi juga menjadi tertarik. Ini bukan jadi bagian mereka, tapi mereka ya udah ini ada setelah mereka mempelajari, oke, kita bisa melakukan channeling kepada via Investri kepada borrower kita yang sudah diverifikasi oleh mereka juga. Seperti itu. Kalau terkait dengan verifikasi nih Mas, kalau kita di digital payment atau apa kan kita biasa untuk KYC ya, KYC, betul. KYC. Nah kalau untuk semacam Investri ini apakah juga harus melakukan KYC? Kemudian bedanya apa nih KYC yang borrower yang dari kalangan bawah, sama tadi kan ada enterprise juga, ada skala besar juga. Nah, boleh diceritakan Mas? Oke. Jadi kalau KYC memang ini semua adalah requirement untuk semua perusahaan fintech sebenarnya. Nah, sesungguhnya semua pasti ya melakukan KYC. Dulu di awal memang lebih challenging karena belum ada player KYC-nya. Sekarang sudah banyak lah yang mereka melihat ada celah ada opportunity untuk membuat perusahaan KYC. Sekarang kita bekerja sama. Kenapa? Dari KYC ini kan selain kita melihat misalnya minta data KTP. Selain kita melihat yang foto atau foto selfie lah udah biasa kan ya, foto KTP, foto selfie baik dengan KTP atau tidak. Sebenarnya kita juga bandingkan melalui partner KYC kita itu ke Dukcapil. Karena kita harus pastikan bahwa foto yang di KTP memang sesuai dengan foto orang, memang sesuai dengan foto yang ada di Dukcapil. Ini konektivitas antara pelaku industri dengan Dukcapil. Dengan Dukcapil, tapi konektivitasnya melalui pemain KYC di industri KYC. Jadi bukan kita yang langsung connect. Nah buat kami, kita sih senang-senang aja gitu. Karena kan jadi lebih mudah. Karena KYC ini adalah bisnisnya adalah bagaimana mereka bisa connect ke kami. Urusan koneksi ke Dukcapil ya mereka yang handle lah seperti itu. Nah, kalau untuk borrower balik, memang sedikit beda treatmentnya. Kalau yang besar ini sudah pasti kita harus lakukan verifikasi sendiri juga Pak. Jadi kita selain KYC-nya, karena KYC sudah pasti karena ada digital signature ya. Tetapi selain itu kita juga harus
verifikasi perusahaan tersebut. Jadi udah pasti kita ada surveillance-nya, tapi kan itu dilakukan di awal ya. Jadi memang kalau di proses awal, kalau ditanya, kok jadi mirip sama perusahaan bank dong? Ya iya, tapi kan ini adalah bagian dari pekerjaan kami juga. Dan itu sekali dilakukan di depan, sisanya memang semuanya sudah fully online. Kalau dengan yang lebih kecil, yaitu kita memang bekerja samanya dengan partner kita. Kembali lagi, selain mereka mengedukasi, mereka bilang oke, ini ada kebutuhannya, memverifikasi kebutuhannya benar, tapi mereka juga melakukan KYC untuk individu yang akan melakukan mengajukan pinjaman. Gitu. Oke, berarti ini menarik ya Mas. Kalau kita lihat yang dari kalangan mikro atau individual, ini artinya kan ada implikasi pada perlindungan data juga. Kalau kita bicara masalah konektivitas Dukcapil, artinya kan data-data itu kita tidak memiliki kan, artinya diserahkan pada Dukcapil. Begitu kan ya? Bukan diserahkan, kita hanya cross check. Cross check, oh ya. Artinya data ada di Dukcapil. Betul. Data KTP asli ada di Dukcapil, dan Dukcapil pun mereka bukan bilang kita kirim NIK dibalikin enggak. Jadi kita mengirimkan data. Ini benar atau tidak gitu ya? Ya, mereka cuma bilang yes or no. Yes or no. Jadi jangan khawatir ya buat teman-teman. eKYC itu ternyata penting sekali ya buat teman-teman di sini, Finison semuanya yang mau apply layanan dari fintech, atau mungkin ketika dia ingin optimalisasikan, kadang-kadang kalian harus eKYC kalau mau jadi member premium. Itu sesungguhnya justru memproteksi ya. Justru untuk memproteksi. Karena untuk memastikan identitas kita tidak disalahgunakan oleh orang lain ya. Betul. Nah tadi terkait dengan melakukan assessment terhadap perusahaan-perusahaan skala menengah besar. Ini kalau saya bayangkan, ini kan sebenarnya dilakukan juga oleh perbankan. Ini standar ya untuk menilai kelaikan sebuah usaha ketika dia menjadi borrower untuk mendapatkan pendanaan. Nah, Mas Diki, yang menarik adalah ketika di perbankan kan selalu bicara masalah NPL ya Mas ya. NPL gimana nih? Ini selalu menjadi isu gitu kan ketika untuk bicara masalah pembiayaan. Nah kalau di dunia fintech sendiri seperti apa? Terutama peer-to-peer lending. Ya, jadi kalau di peer-to-peer lending kita termsnya bukan NPL, tapi terms yang di statistik yang ditentukan oleh OJK itu adalah TKB 90. TKB 90. Ya, itu tingkat keberhasilan bayar dalam waktu 90 hari. Oh, 90 itu artinya 90 hari 90 hari, gitu. Jadi kalau NPL mungkin non-performing loan sesudah 90 hari. Nah, kalau kita yang di-track berapa persen yang berhasil bayar dalam waktu 90 hari. Jadi mungkin reverse-nya lah gitu. Iya, betul. Nah, kalau secara industri itu kisarannya mungkin sekitar 920 sampai 95 sampai 100 lah. Keberhasilannya jadi, keberhasilannya cukup tinggi ya. Jadi ada beberapa player peer to peer memang yang mereka bermain di ekosistem yang captive dan juga memang close ecosystem, itu mungkin TKB 90-nya 100% gitu loh. Jadi memang tergantung bisnis model masing-masing dan partner ekosistemnya juga gitu. Iya. Nah, kalau kita lihat bahwa TKB dari fintech, barangkali saya yakin investasi sangat tinggi. Kalau istilahnya TKB sama NPL itu jadi berbalik ya. Kalau NPL bagaimana kita serendah-rendahnya, kalau TKB semakin tinggi berarti ini semakin positif. Baik, betul. Semakin baik. Nah, terkait dengan bilangnya apa sih Mas, nasabah atau customer atau apa kalau untuk investri? Panggilannya? Iya. Oh, jadi kalau di kita panggilnya lender dan borrower. Oh, lender dan borrower. Nah, kalau untuk borrowernya aja nih, untuk borrowernya. Seberapa besar nih Mas, kalau bisa diceritakan sejauh mana investri itu bisa memberdayakan nih para borrower ini? Gitu. Memberdayakan dalam arti dari sisi ekonomi, kemudian pengembangan bisnis. Gitu. Ya. Jadi memang kita sekarang mungkin borrower hampir sekitar 6 ribuan ya. 6.000 itu dari berbagai skala? Dari berbagai skala. Dan kebetulan nanti kita juga tiap beberapa waktu kita akan melakukan riset. Kita ingin melihat nih sebenarnya apakah borrower kami itu memang menikmati benefit dengan hubungannya dari kita. Tapi mungkin karena risetnya belum keluar, saya mungkin anekdotnya aja nih, ada contohnya. Jadi ada salah satu perusahaan di mana ketika dia memulai perjalanannya pinjam di investri itu, dia tuh masih di nyewa ruko. Nyewa ruko satu. Pegawainya 5. Ini saya diceritakan oleh sistem kita ya. Pegawainya 5. Setelah 2-3 tahun, sekarang dia udah punya ruko 4. Dulu nyewa, sekarang punya ruko 4, pegawainya udah 40. Wow. Jadi kita terkadang mungkin kalau melihat itu juga seneng gitu ya. Karena wow, ya tentu ini keberhasilan mereka itu karena mereka.
Tetapi kita berpikir, oke, kita ada sedikit lah bagiannya di mana minimal untuk dia nggak pusing untuk mikirin modal usaha, atau misalnya sudah ada project, sudah selesai, nunggu pembayaran kan lama tuh biasanya. Nah, ketika dia mendapatkan pinjaman dari investasi itu membantu untuk dia bisa terus berkembang gitu. Jadi adalah sedikit gitu, seperti itu. Saya rasa mungkin bukan sedikit ya, mungkin banyak di ceritanya seperti ini. Tapi kan kita masih ngomong diet by data nih ya. Nah ini kalau kita bicara pemberdayaan tadi udah jelas, pasti udah banyak banget pemain UMKM, mikro yang bisa mengembangkan bisnisnya sehingga mereka menaikkan skala bisnisnya menjadi menengah. Bahkan kalau bisa nanti akan menjadi perusahaan besar juga. Naik kelas lah. Naik kelas. Terkait dengan orang yang ingin berinvestasi, Mas. Lender ya. Apakah lender ini terbuka buat semua publik gitu? Misalkan semua orang juga bisa menjadi investor di situ, atau bagaimana? Ini hanya terbuka untuk investor-investor atau lender kalangan besar saja. Seperti apa, Mas Investri? Jadi kalau di Investri sendiri, lender itu bisa individu, bisa institusi. Kalau kita ngomong yang individu ya, individu tuh sebenarnya selama mereka memiliki KTP itu mereka boleh daftar. Nah, kalau untuk partisipasinya sendiri di Investri itu kita mulai dari 1 juta. Mulai dari 1 juta, 1 juta rupiah. Bisa. Ya. Jadi mereka mendaftarkan diri menjadi lender di Investri. Mereka bisa pilih sendiri loan apa yang ingin mereka ikut serta. Nanti di situ ada marketplace-nya lah, ada dashboard-nya, dia bisa melihat pilihan-pilihan pinjaman yang tersedia. So that's why namanya adalah marketplace ya. Marketplace lending, betul. Marketplace lending. Jadi mereka bisa pilih sendiri untuk ikut serta minimal 1 juta. Gitu. Ada edukasinya dari Investri untuk ada workshop kayak atau apa untuk mengedukasi si publik ini, terutama kayak saya mungkin nggak paham gitu ya. Ini kira-kira mana nih yang bisa saya pilih sebagai perusahaan yang ingin saya investasikan uang saya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicarakan tentang perusahaannya itu yang mana, itu sebenarnya pada saat membuka ya marketplace sendiri, kita ada yang namanya fact sheet-nya. Jadi penjelaskan, kita tidak bisa bilang identitasnya, tetapi kita bilang perusahaan ini bergerak di bidang apa, sudah berapa tahun. Lalu misalnya kalau itu invoice financing, itu invoice-nya kepada perusahaan mana. Dan kalau kita memang kita hanya memilih invoice itu hanya yang disubmit ke either TBK atau multinational company atau certain BUMN lah, gitu, atau BUB atau BUMD. Jadi dari situ sebagai lender Anda bisa memilih sendiri, bisa baca nih. Oh ini projectnya misalnya nih event organizer. Untuk misalnya kliennya adalah Sampurna, eventnya apa disebutkan, total invoice-nya berapa, yang dia ajukan berapa. Lalu nanti kita bilangin financial performance perusahaan ini mungkin 2 tahun atau 2 tahun terakhir itu seperti apa. Itu informasi itu ada semua. Jadi Mas Bem misalnya mau jadi sebagai lender bisa membaca dan melihat terus bisa milih. Oh nanti kan kelihatan tuh mau minjemnya berapa lama. Kalau yang invoice financing itu maksimal 6 bulan misalnya. 6 bulan bisa, ini ternyata cuma mau minjem 3 bulan, returnnya berapa? Returnnya itu kan kita tulisnya per annum. Jadi kalau 3 bulan bagi 4 aja lah, misalnya biar gampang, ternyata dia 16%. Artinya kalau 3 bulan ya 4% gitu loh. Nah returnnya 4%, dan juga ada kalkulator sih di situ, bisa dimasukkan, saya dapatnya berapa sih? Kira-kira seperti itu sih. Jadi memang kita mencoba, kembali lagi, informasinya yang kita butuhkan ketika kita menganalisa seorang borrower itu kita tampilkan untuk lender kita gitu. Secara tidak langsung pasti mungkin kalau awal saya kurang ngerti ya, tapi mungkin lama-kelamaan orang akan belajar juga gitu kan, baca kan, pengen tahu juga gitu. Menarik Mas. Nah ini pertanyaan terakhir untuk sesi ini. Sebelum kita berlanjut ke sesi yang berikutnya. Kalau kita lihat, saya simpulkan ya, Investri ini sangat memberdayakan gitu, baik kepada pelaku usaha sebagai peminjamnya maupun kita semuanya nih. Kalau kita ini kan ada nilai-nilai investasi ya. Kalau saya bayangkan nih Mas, Investri dari investment, kalau tri aja pohon nanti berbuah gitu kan. Ini saya melihatnya kan, saya nggak tahu filosofi di balik Investri seperti apa. Nah, saya lihat semuanya bisa memberdayakan masing-masing, baik individu maupun bisnisnya melalui Investri. Kita sebagai individu juga bisa menjadikan Investri menjadi bagian dari wealth management strategi kita untuk mengatur kesejahteraan kita gitu. Sesungguhnya kalau kita bicara masalah yang sangat fundamental, visi atau visi barangkali, visi Investri sesungguhnya apa sih Mas? Kalau dibilang visi sebenarnya kita balik ke slogan kita ya, semua bisa tumbuh.
Semua bisa tumbuh, seperti pohon ya. Pohon. Memang kebetulan juga ya namanya juga tree gitu. Kepercayaan kita adalah semua orang itu bisa tumbuh. Harapannya baik itu borrower, lender, pegawai, partner kita, ataupun bahkan shareholder dan stakeholder kita semua yang berhubungan dengan investasi, mereka bisa bertumbuh. Tentunya bukan berarti bertumbuh dengan cepat, bertumbuh dengan mudah. Semua pertumbuhan juga ada challenge-nya dan kita sadar akan hal itu. Bahwa kita naik turunnya lah perkembangannya. Tapi intinya tujuan akhir kita adalah bagaimana kita semua bisa bertumbuh, mulai dari yang stakeholder investasi, ya misalnya Mas Bem jadi lender, bagaimana Mas Bem punya uang juga bisa bertumbuh, sampai kemudian efek mungkin level 2, level 3-nya adalah perusahaan-perusahaan ini bertumbuh sehingga meningkatkan ekonomi digital Indonesia. That's kalau ngomong paling gampang, that's the ultimate goal-nya. Tapi apakah itu gampang? Enggak. Apakah itu sudah tercapai? Saya rasa pasti masih banyak lah yang bilang, oh belum, ya. Tapi kita tahu itulah tujuan kita. Every step that we trying to make, every decision that we make, itu mengacunya ke situ. Apakah ini bisa membantu stakeholder kita bertumbuh? Kalau memang bisa, dan kita coba cari caranya. Kira-kira seperti itu sih. Mantap sekali. Jadi mari kita bertumbuh bersama Investri. Banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa diperoleh dari Investri, tadi sudah dijelaskan, dan sebelumnya tadi juga Mas Diki sudah banyak cerita ke kita tentang dunia fintech seperti apa, dan kita masih banyak pertanyaan-pertanyaan untuk Mas Diki. Kita belum tahu nih seputar challenge sekarang yang sedang dihadapi oleh industri fintech, kemudian rumor-rumor seperti tadi saya sampaikan di awal, dan karena beliau CIO, saya yakin teman-teman Findesign semuanya pengen tahu nih dari sisi perspektif teknologi, tapi nanti kita akan bicara sesudah sesi berikut ini, Mas. Oke. Yang kemana-mana kita akan bersama dengan Mas Diki Wijaya dari CIO Investri. T-Talk, Digitally Yours.